bunga lawang. Itu tinggal kasih air panas loh. Ambil air panas, ada air panas ya? Disiapin lupa, nggak apa-apa. Ya, air panas dari termos gitu, masukin ini mungkin 2 atau 3, ininya 3, masukin. Ada obat demam di sini semua. Ya. Demam itu muncul karena apa? Contoh ya. Macam-macam, kalau bahasa kita kan ada infeksi, baik virus atau bakteri kan gitu. Maka kalau lagi demam, ya kalau di dunia modernnya kan dikasihnya paracetamol buat turunkan demam. Ininya sama dia, sama obat itu dikontrol supaya dia bisa menurunkan demam tadi. Versinya yang lain, kalau versinya ilmu alam ini maka ngapain diturunkan, biarkan saja. Sepanjang tidak ada shock, sepanjang tidak ada dehidrasi, sepanjang tidak ada keadaan darurat, kuatkan saja imunitasnya, gojrokin aja ini semuanya. Tambah dengan probiotik, tambah yang kelapa, turun sedikit. Gitu loh. Sedikit diubah pemahamannya. Ya, kolesterol. Kolesterol itu kan ada pada tubuh kita. Sudah habis? Udah? Yang satu lagi. Kolesterol. Tubuh kita kan ada kolesterolnya. Dia bahan atau senyawa normal ya, atau produk normal yang ada pada tubuh kita. Kenapa orang sebut dengan kolesterol? Karena kelebihan. Hiperkolesterol kan gitu. Pertanyaannya, dari mana sumber kolesterolnya? Ya tadi salah satu lemak, kan gitu. Lemak dari mana tadi? Minyak-minyakan, lemak trans tadi. Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa salah satu atau lemak itu bisa juga dihasilkan dari produk-produk yang berbasiskan gula. Jadi jangan pikir orang makan nasi putih kebanyakan itu nggak kolesterol. Kan gula dia, karbohidrat. Ya. Ketika karbohidrat sudah berlebihan di tubuh, maka dia akan diubah nanti menjadi lemak salah satunya. Dan di luar itu ada tepung juga kan yang biasa kita konsumsi itu kan karbohidrat juga. Kecuali tepung-tepung yang memang masih bagus atau disebutkan Nabi kita SAW, contohnya apa? Albinah. Kan albinah, kan tepung gandum tuh. Sangat baik, bahkan ada hadis sebutkan dalam riwayat Bukhari, sehingga saya Nabi menjelaskan bahwa talbinah itu bisa menenangkan hati. Talbinah. Ya, jadi masya Allah sekali. Ya, nah, terus bagaimana terakhir ya? Terakhir yang kedua. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan dalam sisi alam ini? Ya, saya itu biasanya jarang bawa beginian. Yang biasanya saya bawa kalau pergi. Saya punya juga semprotan. Ya, isinya apa? Isinya air sama cairan probiotik, semprotin aja. Masuk mobil saya semprotin. Dia kan ketika dia campur sama air kayak begini kan akhirnya kan kita membuang bakteri. Jadi bakteri yang ada tadi akan bersiklus lagi mengembalikan keseimbangan bakteri yang ada di alam. Jadi kalau ada yang pakai hand sanitizer salah satunya ya ini nih, bisa Anda pakai. Nanti kan dapat sama panitia tuh. Ya, minta 1 gentong gitu buat nyemprot 1 pondok. Mumpung dikasih. Ya, atau pondoknya bikin tuh kayak begitu kan isinya juga bakteri gitu, ya kan? Nah. Terus apa namanya tangan juga semprotan. Nanti boleh salaman, kenalan bakteri taruh situ bakteri. Kan gitu kan? Perut ke muka bakteri juga. Pokoknya kita bersahabatnya sama mereka, jangan musuhi. Ya. Termasuk juga sekarang udah tahu dari pihaknya Pak Ranto sudah bikin belum sabun-sabun itu, sabun-sabun yang ada bakterinya. Jangan dimusuhi Pak mereka itu Pak. Jadi saya pernah ini nggak ada yang live kan? Saya satu hari ngisi di pondok lah ya. Hebohnya minta ampun. Pondok anak saya juga. Kok moskor gitu kan? Pakai face shield. Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Bagian dari ikhtiar.
Ketika saya jelaskan begini-begini, banyak nggak yang mati setelah pakai face shield? Banyak. Ada yang mati nggak? Ada. Yang pakai masker ada. Bukan itu poinnya sebenarnya. Ketahanan tubuh kita sebenarnya. Anda kalau yang tubuhnya kuat, keseimbangannya terjaga, imunitas terjaga dengan kayak beginian, insya Allah mau kayak apa juga dia nggak bisa datang gitu loh. Dan bisa bersemayam di tubuh kita. Mau buktinya? Gampang, saya buktikan sebagai kisah penutup. Anak kedua. Anak pertama nih sangat higienis. Ya, sangat higienis maksudnya apa? Pokoknya ngapa-ngapain cuci tangan, pakai sabun antiseptik. Mau makan cuci, semua cuci. Anak kedua, dia kalau mau makan mau apa ya udah cuci tangan aja lah biasa. Ajaklah dua anak ini makan di pinggir jalan. Ya, menurut teman-teman sekalian kira-kira yang bakal mencret, diare, sakit perut, anak yang bersih banget atau yang biasa aja? Bersih banget kan? Kenapa coba? Nah, itu poinnya. Semakin banyak kita kenalan dengan mereka, kita memberikan asupan makanan buat mereka, insya Allah aman. Bismillah. Pakai masker boleh? Boleh. Pakai shield boleh? Boleh. Tapi bukan itu poinnya. Kalau sekarang orang nggak pakai masker didenda, misalkan gitu kan, awal-awal kan gitu kan, harusnya yang makan nggak sehat juga lebih didenda. Karena imunitasnya kan dari situ, bukan dari masker. Paham ya? Yang ada sekarang kan orang apa ya? Ngantri di fast food, ngantri ayam goreng, segala macam yang biasanya ngantri, dari masker doang, gak ada ceritanya. Ya, apalagi masker yang kita pakai, masker kayak begini kan, tembus gak virus? Tembus benar. Tapi lagi-lagi bukan saya mengatakan tidak perlu masker, ini bagian dari dia, gak apa-apa. Tapi yang justru malah jauh lebih harus kita kuatkan adalah imunitas yang ada pada badan kita. Dan mereka itu letaknya 80% ada di pencernaan. Kata kuncinya apa? Kasih mereka makan dan supply mereka dengan pasukan atau mungkin umat-umat dari mereka, salah satunya probiotik kayak gini. Ya, seperti itu. Karena di surga sudah disiapin sama Allah. Ya. Kan tadi khamar itu kan produk probiotik. Dulu orang Arab sudah selesai? Sudah sih. Dulu orang Arab bikin khamar itu kan. Homernya orang Arab itu kan pakai kurma. Dalam pelpa pohon kurma di kerok gitu kan. Lalu di situ dimasukin kurmanya, dikasih air, ditutup, kan jadi khamar. Produk fermentasi nggak itu? Fermentasi. Sama kayak di Indonesia, kita punya produk fermentasi yang juga tidak kalah bagusnya. Namanya apa? Tempe. Tempe itu isinya apa? Ya produk fermentasi ya, pakai ragi dia kan starternya. Tape juga sama. Di Padang, Sumatera Barat sudah ada bahkan penelitiannya. Di sana ada namanya dadih. Dadih itu susu kerbau yang difermentasi dalam waktu 24 jam. Dan itu ternyata penelitian itu dilakukan di Jepang, dan itu dadih itu pada tuh nggak banyak bakterinya loh. Itu ternyata sangat powerful untuk mengatasi kuman-kuman patogen. Canggih kan? Jadi makan tempe itu sebenarnya jangan digoreng. Entah. Iya kan? Kasih tepung lagi, pakai minyak lagi. Ya sudahlah, sadaqallahul azim. Makan tempe nanti coba ya. Nggak disiapin tempe, lupa saya kasih tahu. Tempe itu sekarang, kau udah matang kedelainya, udah direbus. Putih-putih kan bukan tepungnya, itu kan raginya. Ada cincang-cincang kecil-kecil gitu ya. Lalu campurkan madu. Enak Pak. Masya Allah, saya udah pernah nyobain. Ada yang pernah nyobain belum? Nanti pulang cobain. Enak ya. Apalagi tempenya di jus. Usahanya coba Ustaz. Tempe deh di jus ya, kasih jahe sedikit ya buat agak-agak anget-angetnya, panasnya, sama kasih madu. Masya Allah, wajib ya. Dan itu kalau bakteri-bakteri tadi atau umat-umat tadi yang ada di perut tadi, dia boleh ngirimkan WA, dia akan katakan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak sekalian, Islam adalah agama yang sangat peduli dengan kesehatan. Ya.
maka kesehatan menjadi bagian tidak terpisahkan dari agama dan syariat kita ini. Dan petunjuk-petunjuk kesehatan tersebut sudah dijelaskan dengan sangat sempurna pastinya oleh Allah yang Maha Kuasa dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Ikutin saja Rasulullah. Ya. Dan kalaulah katakanlah itu kita tidak sebagai sosok Nabi yang sempurna, Rasul yang sempurna, maka kita bisa contoh sahabat-sahabat Nabi kita SAW atau mungkin tadi. Semua ada contoh di sana. Ya, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama-ulama besar, Ibnu Jauzi, mereka mengarang buku-buku, ada Tibul Ruhani, Tibul Fuqara juga. Dan itu semua bisa digali. Ya, maka sayang ya kalau seandainya kita sekarang tidak mengenal konsep-konsep itu. Keseimbangan dalam pola makan itu kata kuncinya. Ya, keseimbangan dalam pola makan. Ya, dan obat terbaik bagi suatu penduduk di negeri tertentu adalah apa yang Allah ciptakan di negeri itu. Obat-obatan kita yaitu apa? Ya ini. Maka kita mengkonsumsi ini, saya sudah sampaikan, bukanlah sekedar cuman ingin sehat, oke lah boleh. Tapi jadikan ini semua sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah atas apa yang diciptakan di bumi ini, khususnya di Indonesia. Kenalkan mereka dengan ini semua. Jaga perutnya, jaga makanan yang falyanzur al-insana ila ta'ami. Perhatikanlah bagaimana Allah menurunkan ya hujan dari langit dan menumbuhkan ini semua. Supaya apa? Supaya kita makin paham untuk apa kita diciptakan. Allah tidak menciptakan kita untuk sakit-sakitan. Tidak. Karena peran dan tugas kita wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai hambanya Allah, sebagai Abdullah, dan peran kita yang kedua adalah khalifah. Ya, dua peran itu tidak akan bisa kita kerjakan kalau seandainya hambanya tadi sakit-sakitan. Supaya tidak sakit-sakitan, Allah kasih petunjuknya, Allah tumbuhkan apa yang diperlukan untuk hambanya tadi untuk menjalankan dua peran tadi. Ya, kembalikan jasad yang Allah titipkan ya kepada kita ini dan ada ruh di dalamnya kepada Allah suatu hari kelak nanti, sebagaimana jasad itu Allah ciptakan dengan sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangan kembalikan jasad ini penuh dengan penyakit. Ya. Nanti Allah akan tanya, sudah dijelaskan, sudah ikut acara di sini, tapi masih juga makan gak sehat. Ya. Allah akan tanya. Ya, kenapa kau sakit-sakitan? Ya, jangan harus sekali. Mari kita jaga dan jadikan ini sebagai bentuk ketaatan kita dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, dan segala kebenaran dan kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul berlepas di segala macam kekeliruan itu dan segala kekirulan atau kesalahan murni dari saya pribadi. Semoga Allah berkahi kita semua, semoga Allah sehatkan kita semua, semoga Allah jauhkan segera wabah ini, dan semoga Allah kembalikan kesehatan umat Islam khususnya di negeri kita ini segala macam wabah penyakit seterusnya, dan semoga Allah muliakan agamanya ini negeri kita yang mulia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.